Subbab F, latihan soal. Soal nomor 1. Setiap hubungan individu di masyarakat mempunyai andil terjadinya konflik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan struktur dalam masyarakat yang identik dengan A. Pertentangan antar kelompok sosial, B. Kerjasama antar kelompok sosial, C. Simbolisasi kelompok sosial, D. Pengendalian perilaku sosial, atau E. Konsensus nilai oleh kelompok sosial. Kita garis bawahi dulu, dikarenakan adanya perbedaan struktur di dalam masyarakat. Perbedaan struktur di dalam masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Karl Marx, terbagi ke dalam dua kelas besar, yaitu kelas borjuis dan proletar. Kelas borjuis merupakan orang-orang yang menguasai alat produksi, sedangkan proletar adalah mereka para buruh yang tidak memiliki alat produksi maupun modal. Mereka hanya memiliki tenaga yang kemudian dieksploitasi oleh borjuis. Jadi hubungan antara borjuis dan proletar itu sifatnya eksploitatif dan konfliktual atau rentan terjadi konflik karena mereka selalu bertentangan. Jadi karena perbedaan struktur di dalam masyarakat yang saling bertentangan inilah, maka masyarakat rentan mengalami konflik. Jadi jawabannya adalah yang A. Pertentangan antar kelompok sosial. Karena kelompok sosial akibat perbedaan struktur di masyarakat itu sifatnya konfliktual atau rentan konflik. Soal nomor 2. Pertentangan antara kelas borjuis dan proletar menurut Karl Marx dapat dijelaskan dengan perspektif A. Imajinasi sosial, B. Definisi sosial, C. Konflik sosial, D. Interaksi simbolik, atau E. Struktural fungsional. Pertentangan antara kelas borjuis dan kelas proletar. Karl Marx melihat bahwa masyarakat memiliki potensi konflik yang inheren. Potensi konflik akibat adanya perbedaan struktur di dalam masyarakat yang membagi ke dalam dua kelas, yaitu borjuis dan proletar. Borjuis adalah kaum orang-orang yang menguasai modal dan alat produksi. Merekalah yang mengendalikan modal dan alat produksi. Sedangkan proletar adalah mereka kaum buruh yang hanya memiliki tenaga yang dieksploitasi oleh kaum borjuis. Mereka tidak memiliki modal, mereka pun tidak memiliki alat produksi. Mereka bekerja demi kepentingan dan keuntungannya borjuis. Oke? Hal ini bisa dijelaskan dari perspektif apa? Hubungan antara mereka ini bersifat versus atau bersifat bertentangan. Maka kajian pertentangan antara kelas borjuis dan proletar itu bisa dijelaskan dengan perspektif konflik sosial. Konflik sosial selalu melihat adanya potensi konflik di dalam masyarakat akibat perbedaan struktur sosial, di mana kaum borjuis selalu berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan mengorbankan kelompok yang lain. Seperti itu cara kerjanya nanti ya. Jadi karena borjuis ini punya kekuasaan akibat kepemilikan alat produksinya mereka selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaan itu. Dengan cara apa? Dengan mengorbankan si proletar ini. Maka dari itulah selalu terjadi konflik di dalam masyarakat. Bahkan kemudian Karl Marx itu memperkirakan atau meramalkan bahwa si kaum proletar ini akan memiliki kesadaran kelas. Sehingga mereka kemudian memberontaklah, kata-katanya memberontak kekuasaannya borjuis. Dan yang menang adalah proletar.
proletarnya menang. Akhirnya kemudian lahirlah masyarakat tanpa kelas. Ini adalah ramalan dari Karl Marx. Walaupun kemudian sampai saat ini masyarakat tanpa kelas ini, ramalan ini maksud saya, sampai saat ini belum terbukti. Jadi kesadaran kelas yang diharapkan oleh Karl Marx sehingga kaum proletar mengorganisasikan diri untuk melawan kaum borjuis dan kemudian proletarnya yang menang, sampai saat ini ternyata belum terbukti. Nah, kajian-kajian itu semua ada dalam perspektif konflik sosial. Soal nomor 3, menurut Ralph Dahrendorf, konflik antara kaum proletar dan kapitalis tidak sampai mengakibatkan terjadinya revolusi sosial karena A. Kesejahteraan buruh sudah lebih baik. B. Aturan ketenagakerjaan sudah melindungi buruh. C. Perusahaan membutuhkan buruh untuk berproduksi. D. Adanya kelas menengah sebagai mediator. Atau E. Perusahaan berbagi keuntungan dengan buruh. Kali ini kita akan kaji pendapat Ralph Dahrendorf. Pemikiran-pemikiran dari Dahrendorf itu dipengaruhi juga oleh pemikiran dan karya-karya dari Karl Marx. Menurut Dahrendorf, kajian Karl Marx itu memang tepat digunakan untuk mengkaji masyarakat kapitalis di masa awalnya. Jadi memang tepat digunakan untuk mengkaji masyarakat kapitalis pada awal munculnya revolusi industri. Jadi masyarakat kapitalis awal kelahiran revolusi industri. Tetapi sayangnya kajian ini menurut Dahrendorf sudah tidak relevan ketika digunakan untuk mengkaji masyarakat industri modern atau bisa disebut sebagai masyarakat industri post-kapitalis. Karena menurut Dahrendorf sudah ada banyak perubahan yang signifikan dalam struktur sosial masyarakat industri post-kapitalis atau masyarakat industri modern. Selain itu, Dahrendorf juga menolak adanya ramalannya Marx tentang masyarakat tanpa kelas. Kalau menurut Dahrendorf, konsep masyarakat tanpa kelas itu masih terlalu spekulatif. Jadi menurut Dahrendorf, masyarakat tanpa kelas sebagai hasil kemenangan dari proletar yang melawan borjuis ini dianggap terlalu spekulatif dan tidak ada bukti empirisnya. Tidak terbukti secara empiris. Itu kata Dahrendorf. Jadi memang ada beberapa hal yang dikritisi oleh Dahrendorf dalam karya-karya Karl Marx. Walaupun memang Dahrendorf mengakui bahwa pemikiran Karl Marx itu tepat digunakan untuk mengkaji masyarakat kapitalis awal. Jadi awal terbentuknya masyarakat kapitalis. Tetapi sekarang itu sudah tidak relevan katanya. Nah, kemudian pemikiran Dahrendorf yang berhubungan dengan perubahan struktur masyarakat industri post-kapitalis atau masyarakat industri modern saat ini itu dibagi ke dalam 3 bagian. Jadi pemikiran dari Dahrendorf ada 3 bagian, 3 besar pemikirannya. Yang pertama, Dahrendorf mengungkapkan adanya dekomposisi modal. Di mana kalau sebelumnya menurut Karl Marx, modal itu dikuasai sepenuhnya oleh borjuis, ya. Sedangkan menurut Dahrendorf terjadi dekomposisi modal. Seperti timbulnya perusahaan-perusahaan dengan saham. Perusahaan-perusahaan yang kemudian sahamnya itu dimiliki oleh banyak orang. Jadi tidak dikuasai oleh perorangan seperti menurut pemikirannya Marx. Jadi kalau menurut Dahrendorf,
Adanya perusahaan-perusahaan yang kemudian sahamnya dimiliki oleh orang banyak, itu menunjukkan kalau borjuis tidak memiliki kontrol penuh terhadap modal atau terhadap alat produksi. Sedangkan dalam pemikirannya Marx, menurut Marx, itu borjuis menguasai modal dan alat produksi. Sedangkan kenyataannya kalau sekarang dalam industri modern, menurut Dahrendorf, terjadi dekomposisi modal, di mana modal itu tidak dikuasai oleh perorangan. Modal itu tidak dikuasai oleh perorangan. Seperti perusahaan-perusahaan yang kemudian sahamnya ternyata dimiliki oleh orang banyak, seperti itu. Yang kedua, adanya dekomposisi tenaga kerja. Jadi selain dekomposisi modal, terjadi juga dekomposisi tenaga kerja. Adanya spesialisasi dan diferensiasi di dalam ketenaga kerjaan. Spesialisasi dan diferensiasi tenaga kerja. Pada masyarakat industri modern atau masyarakat industri post-kapitalis, proletar atau buruh itu tidak hanya terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan yang sama. Karena dalam masyarakat industri modern, sudah ada spesialisasi dan diferensiasi tenaga kerja. Ada tenaga terampil mungkin, ada tenaga tidak terampil, ada tenaga ahli, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian disebut sebagai dekomposisi tenaga kerja. Kemudian pemikiran yang ketiga, adanya kelas menengah baru. Jadi, lahirnya kelas menengah. Kalau sebelumnya Karl Marx menyampaikan bahwa kelas sosial di dalam masyarakat itu hanya ada borjuis dan kemudian proletar, maka menurut Ralph Dahrendorf ada kelas menengah di antara dua kelas besar itu. Kelas menengah ini adalah mereka-mereka yang kemudian tidak terlalu sengsara seperti proletar dan juga bukan penguasa alat produksi seperti borjuis. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang kesejahteraannya sudah cukup mapan. Misalnya seperti manajer, kemudian supervisor, kepala bagian, atau kemudian profesi-profesi seperti guru, akuntan, hal yang seperti itu. Mereka ada di kelas menengah. Mereka bukan borjuis, mereka pun bukan proletar, seperti itu. Nah, dari sini apakah kita kemudian sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan dalam soal ini? Ketika konflik antara kaum proletar dan kapitalis tidak sampai mengakibatkan terjadinya revolusi sosial. Itu karena apa? Nah, ternyata akibat perubahan-perubahan yang disampaikan oleh Dahrendorf ini, adanya dekomposisi modal, adanya dekomposisi tenaga kerja, maupun adanya kelas menengah yang baru, kesadaran kelas yang awalnya oleh Marx diramalkan akan terjadi pada kelas proletar atau oleh kaum proletar secara umum, itu tidak pernah terjadi. Di dalam terjadinya dekomposisi tenaga kerja, mereka kemudian sadar bahwa kesadaran kelas yang kemudian terjadi itu hanya sifatnya internal. Jadi mereka mengalami kesadaran kelas yang sifatnya itu hanya internal. Bagaimana kemudian mereka berupaya untuk menaikkan jabatan misalnya, atau mendapatkan upaya yang lebih baik misalnya, hanya untuk internal kelompoknya saja. Seperti itu. Kaum guru misalnya, itu yang memperjuangkan kaum guru. Kenapa sampai sekarang susah untuk honorer naik ke PNS misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kesadaran kelas proletar secara umum yang diharapkan oleh Karl Marx agar mereka melawan kekuasaannya borjuis ini, itu tidak pernah terjadi. Jadi memang tidak akan pernah terjadi revolusi sosial akibat tiga perubahan dekomposisi modal, dekomposisi tenaga kerja, dan lahirnya kelas menengah yang disampaikan oleh Dahrendorf ini. Oke? Dari kelima pilihan, yang paling sesuai dengan pemikiran Dahrendorf adalah jawabannya yang D. Adanya kelas menengah sebagai mediator. Adanya kelas menengah, lahirnya kelas menengah ini.
Soal nomor 4. Pada hakikatnya, konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh A. Perebutan sumber daya yang terbatas. B. Sikap masyarakat yang sulit berubah. C. Prasangka terhadap hal-hal baru. D. Cara untuk mengekspresikan maksud dan tujuan. Atau E. Adanya pihak yang ingin memperburuk keadaan. Konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh apa? Secara haknya, secara hakikatnya. Oke, kita kemudian ingat lagi, apa itu konflik sosial? Kita ungkap menurut James van der Zanden. Zanden mengungkapkan bahwa konflik sosial adalah pertentangan nilai atau tuntutan atas kekayaan, atas kekuasaan, atas status, kemudian atas wilayah, tempat pihak saling berhadapan, yang bertujuan untuk menetralkan, kemudian merugikan, ataupun menyisihkan lawan mereka. Oke, ini adalah definisi konflik sosial menurut James van der Zanden. Pertentangan nilai atau tuntutan atas kekayaan, kekuasaan, status maupun wilayah. Di sini diungkapkan ada tuntutan atas kekayaan, kekuasaan, status maupun wilayah. Ada yang diperebutkan, kata Zanden seperti itu. Tentang apa? Apa saja? Ada kekayaan, ada kekuasaan, ada status maupun wilayah. Itu menurut James van der Zanden. Jadi dari sini sebenarnya kita tahu bahwa kemudian konflik itu disebabkan karena rebutan. Rebutan apa? Rebutan sumber daya yang sifatnya terbatas. Nah, sumber daya itu luas. Ada kekayaan, ada kekuasaan, ada status, ada wilayah. Ada banyak hal yang termasuk sumber daya yang diperebutkan oleh masyarakat. Sumber daya yang sifatnya terbatas ini yang kemudian menyulut terjadinya konflik. Seperti kalau dalam pandangannya Marx, mereka sebenarnya memperebutkan masalah kekuasaan. Akibat borjuis yang menguasai proletar, akibat mereka memiliki alat produksi. Nah, masalah kekuasaan inilah yang kemudian diperebutkan oleh mereka. Jadi, pada hakikatnya konflik itu disebabkan karena rebutan sumber daya yang sifatnya terbatas. Soal nomor 5. Dalam 2 tahun terakhir, tawuran antar pelajar SMA dan STM yang lokasi sekolahnya berdekatan menelan korban jiwa. Siswa dari masing-masing sekolah merasa paling unggul dan tidak ingin disaingi. Dalam konsep sosiologi, tawuran tersebut merupakan konflik yang disebabkan oleh perbedaan A. Sekolah, B. Kedudukan, C. Struktur sosial, D. Status sosial, atau E. Nilai antar kelompok. Kita ingat dulu deh, apa saja faktor penyebab terjadinya konflik. Di sini sudah diingatkan perbedaan. Oke, yang pertama, konflik sosial itu bisa terjadi akibat adanya perbedaan individu. Perbedaan yang sifatnya individual. Contohnya apa? Mungkin karena perbedaan pandangan, mungkin karena perbedaan minat, mungkin karena perbedaan hobi, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Karena perbedaan etnis yang kemudian mendasari perbedaan budaya masing-masing suku bangsa misalnya. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Ada perbedaan kepentingan.
Mungkin karena kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, adanya perubahan nilai. Adanya perubahan sosial, perubahan nilai yang berlangsungnya secara cepat. Ini adalah 4 faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial. 4 faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Jadi konsep ini adalah konsep dasarnya. Anakannya banyak, turunannya banyak. Oke? Perbedaan individual, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan maupun perubahan yang berlangsung cepat. Oke, kemudian tawuran antar pelajar SMA dengan STM. Yang ditanyakan ini antar pelajar SMA dan STM sehingga sampai menelan korban jiwa. Siswa masing-masing sekolah merasa paling unggul dan tidak ingin disaingi. Sebenarnya kata kuncinya di sini, merasa paling unggul dan tidak ingin disaingi. Sebenarnya ini mengarah pada adanya perbedaan individual. Tetapi kan mereka kelompok ya. Jadi di dalam kelompok tersebut ada perbedaan pandangan, minat, hobi mungkin, atau perbedaan nilai yang mereka anut. Ada nggak jawabannya? Yes, jawabannya adalah yang E. Adanya perbedaan pandangan, perbedaan nilai di dalam kelompok. Kemudian ketika berhadapan dengan kelompok lain, mereka mengalami benturan atau konflik. Jawabannya adalah yang E, nilai antar kelompok. Soal nomor 6, pertikaian antar kelompok etnis di Jakarta untuk memperebutkan lahan parkir dapat dikategorikan sebagai konflik sosial yang disebabkan adanya perbedaan A. Lapisan sosial, B. Kepercayaan atau agama, C. Kedudukan, D. Kepentingan, atau E. Kepribadian. Kita garis bawahi dulu. Pertikaian ini terjadi antar kelompok etnis. Antar kelompok etnis. Oke? Berarti ada perbedaan etnis. Ada perbedaan suku bangsa. Ini kata kunci yang pertama. Mereka memperebutkan lahan parkir. Jadi yang diperebutkan adalah lahan parkir. Oke? Ini kata kunci yang kedua. Maka konflik sosial yang terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan apa? Kita ingat lagi, faktor penyebab konflik sosial. Ada 4 faktor yang menjadi penyebab konflik sosial. Yang pertama adalah adanya perbedaan individual. Perbedaan individual itu mencakup mungkin perbedaan pandangan, kemudian bisa juga perbedaan hobi, perbedaan minat, dan lain sebagainya. Yang kedua adanya perbedaan kebudayaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Di sini perbedaan kepentingan itu bisa mencakup kepentingan politik atau kepentingan ekonomi dan yang lain. Dan yang keempat, adanya perubahan yang terlalu cepat. Perubahan yang berlangsung secara cepat dapat menyebabkan konflik sosial juga. Karena biasanya masyarakat tidak siap dengan adanya perubahan yang terjadi. Intinya begitu. Kembali ke soalnya. Pertikaian antar kelompok etnis. Berarti sebenarnya dari kata kunci yang pertama, antar kelompok etnis itu menunjukkan adanya perbedaan kebudayaan. Sebenarnya dari sini. Ini menunjukkan adanya perbedaan kebudayaan. Tapi ternyata tidak ada pilihan jawaban itu. Lapisan sosial itu sifatnya vertikal, sedangkan kelompok etnis itu sifatnya horizontal, sejajar, berarti bukan itu.
Kepercayaan itu terlalu spesifik karena ini masalah etnis, itu kebudayaan. Kedudukan itu juga bukan karena lapisan sosial. Kepentingan. Nah, ini sesuai dengan kata kunci yang kedua. Mereka memperebutkan lahan parkir. Ini adalah masalah kepentingan. Kepentingan apa? Ekonomi. Memperebutkan lahan parkir itu dalam ranah ekonomi. Oke? Jadi sudah bisa dijawab. Jawabannya adalah D. Walaupun terjadi antar kelompok etnis yang berbeda, tetapi mereka memperebutkan lahan parkir. Jadi, faktor penyebab terjadinya konflik adalah kepentingan. Soal nomor 7. Pada saat pemerintah menaikkan harga BBM, seringkali terjadi demo menolak harga bahan bakar minyak atau BBM. Demo tersebut dilakukan karena kenaikan harga sembako di pasaran. Konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat ini tergolong A. Konflik realistik dan vertikal, B. Konflik horizontal dan terbuka, C. Konflik vertikal dan non-realistik, D. Konflik horizontal dan realistik, atau E. Konflik non-realistik dan terbuka. Kita ingat dulu masing-masing pengertian dari bentuk-bentuk konflik ini. Oke, yang pertama dari pendapat Louis Althusser. Ia mengklasifikasikan konflik sosial menjadi konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan baik individu ataupun kelompok terhadap sistem atau tuntutan dalam hubungan sosial. Ini yang dimaksud dengan konflik realistis. Sedangkan konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan yang sifatnya antagonis, tetapi bertujuan untuk meredakan ketegangan. Ini adalah konflik non-realistis. Jadi konflik yang terjadi bertujuan untuk meredakan ketegangan. Misalnya mencari kambing hitam atas suatu masalah, misalnya seperti itu. Oke, kemudian bentuk konflik yang selanjutnya berdasarkan posisi pelakunya. Posisi pelaku. Ada konflik vertikal, kemudian horizontal, dan diagonal. Vertikal, horizontal, dan diagonal. Vertikal menunjukkan terjadinya konflik sosial antar pihak-pihak yang posisinya bertingkat atas bawah, atasan dengan bawahan, majikan dengan pekerja misalnya. Yang kedua adalah konflik horizontal, berarti terjadi antar pihak-pihak yang posisinya horizontal atau sederajat. Posisi mereka setara. Kemudian konflik diagonal. Konflik diagonal ini terjadi akibat ketidakadilan distribusi sumber daya. Ketidakadilan distribusi sumber daya. Sumber daya banyak ya, kekuasaan, kekayaan, perekonomian, kesehatan, pendidikan, itu yang namanya sumber daya. Biasanya konflik diagonal itu melibatkan 3 pihak, mungkin antara pemerintah, perusahaan, dengan warga, misalnya seperti itu. Kemudian satu lagi kita bahas berdasarkan sifatnya, yaitu ada konflik yang terbuka dan ada konflik yang tertutup. Konflik terbuka dan konflik tertutup.
Konflik terbuka berarti konflik ini diketahui secara umum oleh pihak lain. Kebalikannya, kalau konflik tertutup berarti hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat konflik saja. Orang lain tidak tahu konflik yang terjadi. Oke, masing-masing pengertiannya kita sudah tahu. Kembali ke soalnya, di ilustrasi dikatakan bahwa pemerintah menaikkan harga BBM, kemudian masyarakat demo karena akibat kenaikan harga BBM ini, harga sembako di pasaran pun akan naik. Oke? Kalau berdasarkan pendapat Chaucer, ini merupakan konflik realistis karena kecewa terhadap sistem gara-gara pemerintah menaikkan harga BBM. Kalau berdasarkan posisi pelakunya, maka ini termasuk konflik vertikal karena terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Vertikal posisinya bertingkat ya. Kemudian kalau berdasarkan sifatnya, maka ini termasuk konflik yang terbuka. Karena demo itu diketahui oleh pihak umum, oleh pihak lain. Oke, kita ke pilihan soalnya. Mana yang sesuai? Realistis, vertikal, dan terbuka. Realistis, vertikal. Oke, jawabannya yang A. Konflik realistis dan konflik vertikal. Soal nomor 8. Pertentangan antara dua pedagang bisa terjadi karena melanggar perjanjian dagang untuk memperoleh keuntungan sepihak. Menurut Louis A. Chaucer, pertentangan tersebut disebut konflik A. Horizontal, B. Realistik, C. Non-individual, D. Non-realistik, E. Individual. Oke, ini pendapat Chaucer. Yang ditanyakan adalah pendapat Louis A. Chaucer. Chaucer membagi konflik sosial menjadi konflik realistis dan konflik non-realistis. Berarti selain itu salah ya. Konflik realistis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap sistem. Kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem atau tuntutan di dalam hubungan sosial. Ketika salah satu pihak berusaha mencari keuntungan untuk pihaknya sendiri. Keuntungan sepihak seperti itu. Itu termasuk konflik realistis. Lalu konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan yang berlawanan, tetapi bertujuan untuk meredakan ketegangan. Oke, ini adalah konflik non-realistis. Kembali ke pertanyaannya, pertentangan antara dua pedagang terjadi karena melanggar perjanjian dagang untuk memperoleh keuntungan sepihak. Nah, ini dia, kata kuncinya di sini. Memperoleh keuntungan sepihak berarti ini termasuk konflik realistis. Karena ini adalah konflik yang berasal dari tuntutan dalam hubungan sosial. Akibat pihak lain ingin mendapatkan keuntungan sepihak. Oke? Soal nomor 9. Konflik sosial terjadi antar pendukung pilkada di media sosial. Seringkali memutus pertemanan dan menanamkan kebencian kepada orang lain. Hal ini termasuk konflik A. Realistis, B. Manifest, C. Non-realistis, D. Laten, E. Horizontal. Oke, kita kaji lagi. Hal ini termasuk konflik. Nah, pertanyaannya cuma segini ya. Hal ini termasuk konflik apa? Tidak mengarah pada pendapatnya Chaucer, tidak mengarah pada berdasarkan posisinya atau berdasarkan sifatnya. Di sini tidak mengarah ke salah satu klasifikasi itu. Oke? Kemudian kita fokus untuk mencari kata kuncinya.
konflik sosial ini terjadi antar pendukung pilkada. Oke, berarti pihak-pihak yang terlibat ada antar pendukung pilkada. Berarti pendukung pilkada ada 2 misalnya seperti itu. Di media sosial seringkali memutus pertemanan dan menanamkan kebencian. Oke, kata kuncinya sudah ketemu. Konflik sosial ini terjadi antar pendukung pilkada. Ada pendukung A, kemudian ada pendukung B. Mereka mengalami benturan, mengalami konflik. Maka ini mengarah kepada konflik yang mana? Pendukung A maupun pendukung B ini sifatnya horizontal. Posisi mereka adalah sederajat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ini merupakan konflik horizontal. Kenapa bukan jawaban yang lain, Kak? Karena dari kata kuncinya langsung mengarah pada posisi mereka yang sederajat. Pendukung A dan pendukung B. Pendukung kubu A, pendukung kubu B. Seperti itu. Di mana tidak menunjukkan adanya perbedaan yang lain. Bukan karena kekecewaan terhadap status, terhadap tuntutan dalam hubungan sosial seperti realistis atau yang lain. Oke? Soal nomor 10. Memberikan sindiran kepada karyawan yang malas datang kerja merupakan contoh dari konflik A. Realistik, B. Non-realistik, C. Internal, D. Laten, atau E. Manifest. Oke? Di dalam pertanyaan ini tidak mengarah pada klasifikasi konflik sosial. Karena hanya contoh dari konflik titik. Tidak menanyakan pendapatnya chooser, atau berdasarkan sifatnya, atau berdasarkan posisinya. Ini tidak ditanyakan. Oke? Jadi bisa mengarah ke bentuk-bentuk apapun. Maka kita cari dulu kata kuncinya. Memberi sindiran pada karyawan yang malas datang kerja. Sindiran pada karyawan yang malas datang kerja. Apakah sudah ada konflik di sini? Ini sebenarnya kalau kita membicarakan masalah sindiran, itu harusnya sindiran ini termasuk bentuk kontravensi. Jadi teman-teman harus ingat bahwa sebelum terjadi konflik, ada yang namanya kontravensi. Artinya bentuk ketidaksukaan atau mungkin keraguan-raguan atau bisa juga kebencian yang masih disembunyikan. Jadi tidak diungkapkan secara terbuka. Lah kalau nyindir itu kan sudah terbuka, Kak. Nyindir itu tidak to the point. Jadi, sindiran itu seringkali misal diarahkan pada A. Bisa jadi si B juga merasa, si C juga merasa. Karena namanya sindiran itu berbeda dengan teguran ya. Misal, saya telat datang ke kantor. Kemudian, atasan saya langsung menegur saya, kamu jangan telat, kamu harus datang on time misalnya. Itu bentuk teguran, beda dengan sindiran. Saya datang telat ke kantor, kemudian mungkin atasan menyindir saya, tetapi tidak secara langsung. Hari ini ada karyawan yang bla 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 mungkin. Nah, bisa jadi saya tidak merasa, tetapi karyawan lain merasa. Itu yang namanya sindiran. Maka ini termasuk bentuk kontravensi, yaitu tidak suka yang masih disembunyikan, tidak diungkapkan secara terbuka. Apakah kemudian sudah terjadi konflik? Sebenarnya belum terjadi konflik. Karena ini masih berupa kontravensi. Oke? Lalu bagaimana? Kan yang ditanyakan ini contoh konflik apa? Nah, ini adalah bentuk konflik yang laten. Laten itu apa, Kak? Konflik laten adalah potensi konflik. Jadi sebenarnya belum jadi konflik. Loh, gimana? Konflik kok belum jadi konflik? Ya,
Karena konflik laten ini baru berupa potensi. Misalnya, dua kelompok yang hidupnya berdekatan, ternyata beda suku, beda agama, beda ras. Kemudian sebelahnya itu juga beda suku, beda agama, beda ras. Mereka memiliki konflik laten. Mereka memiliki potensi konflik yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Itu yang namanya konflik laten. Misalnya ada A, ini sukunya Jawa, ini satu kelompok ya. Kemudian dia orang-orang Islam. Kemudian mereka adalah para pedagang misalnya. Kebanyakan mereka adalah pedagang. Pekerjaannya homogen. Kelompok B itu adalah orang-orang Sunda yang beragama Kristen dan mereka bukan pedagang, tapi mereka petani. Nah, adanya perbedaan antara dua kelompok ini rentan mengalami konflik. Itulah yang disebut sebagai konflik laten. Paham ya? Lalu konflik manifest. Nah, konflik manifest adalah konflik yang sudah terjadi ketika konflik laten itu tidak bisa dimanajemen dengan baik. Ketika potensi konflik tidak bisa ditekan dengan baik, maka terjadi konflik beneran. Itu yang disebut sebagai konflik manifest. Oke, bisa dibedakan ya. Jadi tahu kenapa jawabannya konflik laten? Karena ini belum terjadi konflik. Masih berupa potensi konflik. Oke?